Pemerintah Kota Makassar akan memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan. Melalui sistem penerimaan murid baru, Pemkot tidak hanya mengandalkan sekolah negeri, tetapi juga menggandeng sekolah swasta. Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan daya tampung, khususnya pada jenjang sekolah menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aci Soleman menyebut, daya tampung siswa tahun ini telah dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang tersedia. Untuk jenjang PAUD, setiap sekolah diproyeksikan menerima sekitar 100 siswa. Saat ini terdapat 5 PAUD, sehingga total daya tampung mencapai 500 siswa. Sementara itu untuk jenjang SD, terdapat 314 sekolah negeri, dengan daya tampung sekitar 18.000 siswa. Untuk SMP dari 55 sekolah negeri, daya tampung hanya sekitar 15.000 siswa. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan jumlah lulusan SD tahun ini. Diperkirakan jumlah lulusan SD mencapai sekitar 18.000 siswa. Kondisi ini menyebabkan sekitar 3.000 siswa berpotensi tidak tertampung di SMP negeri. Sebanyak 60 sekolah swasta telah menyatakan kesiapan untuk menampung siswa. Sekolah-sekolah tersebut menjadi bagian dari skema kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Sejumlah sekolah swasta bahkan membuka akses pendidikan tanpa biaya bagi siswa. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta. Baik, terkait dengan kesiapan tim ini kami menyiapkan tim, insya Allah tim yang terbaik lah, karena ini kerjasama dengan Lokara Plus. Ini sudah totality ya, yang namanya sistem kan memang harus diperbaiki. Nah, ini dari tahun lalu pun juga kenapa kita membuat Lontara Plus ini terkait dengan SPMB, banyak hal yang tahun lalu ini memang menjadi kekurangannya kami, ini diperbaiki lewat sistem Lontara Plus, sehingga ini juga yang memungkinkan untuk transparansi secara jelas kepada masyarakat terkait dengan penerimaan siswa baru. Nah, yang baru. Bu, berapa banyak sih yang mau diterima tahun ini, Bu, dalam SPMB? Iya, kalau untuk tahun ini sesuai dengan jumlah sekolah, ya. Kalau untuk PAUD sendiri, masing-masing sekolah itu kalau di PAUD ada 100 siswa yang akan diterima, jadi ada 5 PAUD berarti 500 siswa yang akan diterima. Kalau untuk SD dari 314 itu kurang lebih 18.000 siswa yang akan diterima, dan untuk SMP dari 55 sekolah negeri ya kurang lebih 15.000 siswa yang akan diterima. Bu, mekanisme penerimaan antara PAUD, SD, dan SMP itu sama atau berbeda? Ya, tentunya berbeda ya. Kalau PAUD sendiri ada 2 jalur yang akan diterima lewat jalur afirmasi dan jalur domisili. Untuk PAUD sendiri kita lebih melihat bahwa jumlah PAUD negeri yang ada di Kota Makassar ini masih 5 dibandingkan dengan sekolah swasta yang ada di PAUD, tingkatan PAUD, sehingga keberpihakan pemerintah kota untuk menerima jalur afirmasi ini lebih besar dibandingkan dengan jalur domisili. Jadi afirmasinya 60%, sisanya itu 40% adalah lewat jalur domisili. Untuk di SD itu ada 3 jalur yang akan mereka bisa pilih, masyarakat bisa pilih, mulai dari jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Nah, kalau SMP ada 4 jalur. Jalur prestasi ini bisa dilihat dari akademik dan non akademik, terus jalur mutasi ditambah dengan afirmasi dan jalur domisili. Jadi 4 jalur komplit ini untuk SMP yang akan diterima. Bun, tadi sempat kita Harapannya, alhamdulillah ini masih dalam tahap persiapan. Proses simulasi ini juga untuk melihat masalah-masalah yang mungkin terjadi dan bagaimana timnya kami akan bekerja sama untuk mengatasi kemungkinan masalah yang akan terjadinya dalam proses penerimaan siswa baru. Untuk pulau sendiri ya memang jaringan, ya kita bisa mengatakan bahwa jaringannya juga belum cukup stabil, sehingga untuk pulau memang nantinya ya prosesnya kalau memang tidak bisa secara online, itu pengecualian bisa secara offline untuk pulau. Apalagi kita lihat untuk daerah Langkai ini kan agak jauh, dan signal juga terkait dengan TKA kemarin itu
berproses agak berulang ya. Makanya ini yang kami coba bicarakan dengan provider agar sistem juga bisa tetap lancar untuk daerah Kepulauan Sangkarak. Ini kan kalau misalnya secara online keseluruhan, berarti mereka tidak ada pendaftaran di sekolah-sekolah, Bu. Maksudnya tidak perlu lagi mereka ke sekolah mendaftar secara offline. Atau mungkin bisa ada tetap dibantu di sana. Tetap ada bantuan di sekolah, dalam hal ini panitia pelaksana penerimaan murid baru di sekolah tetap ada. Ya malahan kalau misalkan masyarakat sulit mengakses untuk secara online ya untuk masuk di akun, pihak sekolah tetap ada panitia penerimaan siswa baru yang akan membantu masyarakat setempat untuk memudahkan mereka mengakses sistem ini ya. Jadi segala kemungkinan ini kita coba perbaiki dan yang pasti layanan terkait dengan SPMB ini tetap ada di sekolah, yang tim dari penerimaan ini akan menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan yang kemungkinan misalkan mereka sulit mengakses, apakah itu terkait dengan ketidaktahuan atau informasi yang kurang. Inilah yang kami coba BIMTEK nanti untuk minggu depan kepada operator dan kepada kepala sekolah. Swasta kurang lebih 600 orang kami alihkan untuk ke swasta ya. Jadi ada beberapa sekolah-sekolah swasta yang siap menampung anak-anak kita ketika mereka tidak diterima di sekolah negeri. Tapi dijamin gratis juga. Dijamin gratis asalkan mereka juga mengikuti rules yang ada. Jadi ada beberapa kita tanyakan, ini ada sekolah yang terdekat, misalkan terdekat dari domisili mereka, silahkan memilih sekolah tersebut dan kami pastikan bahwa mereka tertampung di sekolah swasta, tidak ada bayaran. Ini subsidi Pemkot atau sama? Kalau misalnya gratis tuh dapat biaya dari ini kerjasama dengan dinas pendidikan dan oleh swasta itu menawarkan untuk memasukkan siswa ke sekolah swasta. Bu, satu lagi soal yang jalur domisili, mekanismenya itu seperti apa, Bu? Apakah masih menganut sistem zonasi per wilayah atau seperti apa? Ya, jadi dilihat dari kakaknya, dari presisi titik koordinat ya, dari alamat yang dicantumkan di kartu keluarga. SMP, Bapak Ibu yang ada di Kota Makassar tidak usah ragu karena beberapa sekolah swasta juga kami bekerja sama, membuka pendaftaran dan tidak ada biaya. Ada beberapa sekolah yang siap untuk menampung siswa-siswa kita di swasta tanpa berbayar sama sekali. Berarti sama dengan sekolah negeri bahwa itu tidak ada biaya-biaya atau digratiskan juga oleh pihak swasta. Berapa banyak sekolah swasta, Bu, yang bekerja sama? Saat ini yang terdaftar untuk sekolah swasta yang siap menerima dan menampung lulusan dari SD negeri ke swasta itu sudah ada 60 sekolah swasta yang siap menampung siswa-siswa yang lulus di jenjang SD untuk masuk ke sekolah swasta. Jumlah lulusan berapa, Bu, dan daya tampung berapa? Jumlah lulusan saat ini untuk SD kurang lebih 18.000, untuk daya tampung penerimaan di SMP ya kurang lebih 15.000, jadi ada 3.000 lulusan yang tidak tertampung nantinya di negeri. Tapi itu juga kita mesti lihat bahwa madrasah ibtidaiyah ya siap menampung dan sekolah-sekolah swasta pun lainnya juga siap menampung ya. Ada beberapa juga memang minat dan keinginan anak untuk masuk di sekolah swasta, baik itu di pesantren ataupun sekolah swasta lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.